Kabupaten Maluku Selatan memasuki lapangan apel. Barisan disiapkan. Juli, jadi kita sudah melewati setengah perjalanan di tahun 2023. Nah, karena itu kegiatan-kegiatan kita yang harusnya jalan di 2023 ini pastikan sudah jalan. Kita ada beberapa kegiatan rutin seperti kita kegiatan operasional kantor itu biasanya sudah jalan. Tapi yang selalu jadi berlanjut adalah kegiatan fisik yang terlambat kita mulai. Kita bisa lihat yang sebelah kita ini. Kalau terlambat mulai, maka terlambat berakhir. Kalau terlambat berakhir, maka biasanya banyak konsekuensinya. Itu salah satu kita dianggap tidak tepat mengerjakan pekerjaan fisik, dan karena itu harus dibeda. Termasuk yang ini proses di UPD supaya kontrak-kontrak kalau pengadaan langsung, kan kalau pengadaan langsung, jadi yang di bawah 1 miliar itu masuk kategori pekerjaan pengadaan langsung. Nah, karena itu konsultasikan dengan pimpinan UPD juga itu harus dikomunikasikan dengan kalau yang di atas 1 miliar harus dilakukan belanjanya lewat katalog atau dengan proses tender. Jadi harus dilakukan. Jangan diabaikan proses ini karena selalu mulainya permasalahan dan berujung korupsi dari proses lelang yang tidak dilakukan. Nah, dan lakukan sekarang, karena kalau lelang sekarang Juli, Agustus baru pengumuman, mulai fisiknya akhir Agustus atau awal September biasanya. Tadi saya coba lewat yang di DPR itu tentang pembangunan kantor DPR. Ada, jadi kepala dinas PU bantu lihat mereka kalau progresnya kurang maju, mereka kan harus tambah pekerjaan. Jadi ya pastikan yang 2023 sudah jadi. Mudah-mudahan gaji 13 baik. Oke, jadi kenapa sih kita kadang-kadang gaji 13 TPP terlambat? Tidak ada yang tahu. Semua pasti tahu sebenarnya, yaitu karena anggaran yang kita susun itu defisit antara yang mau diterima dan yang belanja itu lebih besar belanja daripada yang terima. Maka ketika menuju ke bank kosong di sana. Pasti semua salahkan Sekda sebagai ketua tim anggaran. Kenapa susun anggaran defisit? Kalian nggak lihat kan? Setiap hari orang masuk ruangan nggak ada yang bilang Bapak kurangi anggaran saya. Tiap hari tinggal datang, mau tambah. Sudah saya jelaskan sampai berbusa-busa. Nanti kalau kalian semua tambah. Ini kalau saya tanya juga pimpinan OPD, sebagian besar itu mengatakan pasti hal yang sama. Saya juga mengaku dosa, jangan marah-marah saya saja. Semua yang mau serang tinggal Sekda. Padahal tiap hari saya tanggung sana, tutup sini, kurangi sana. Tetap dia bertambah. Anggaran yang boleh defisit itu hanya 3%, ditoleransi, memang ditoleransi, bukan juga salah. Karena memang ada toleransinya defisit, yaitu 3%. Toleransi kedua adalah berutang karena defisit. Kami bank belum kasih bayar, makanya saya tanya ke bank.
Tahun lalu Don tidak kasih pinjam duit ke kita. Bupati emosi, saya juga mau emosi, tapi saya tenang. Saya bilang kami semua bawa ke situ daftar gaji ke bank. Kalau kalian tidak kasih pinjam, kami hancur, tapi kalian juga, karena kalian Bank Papua bukan Bank Manado. Ke Bank Manado saya juga nggak suka kalian kasih pinjam. Kalian kasih pinjam sudah. Terang semua rame. Akhirnya dong kasih pinjam juga, terutama Pak Bupati Sulawesi. Jadi tahun ini belum dikasih, karena itu defisit. Tapi kalau gaji 13 sudah bayar ya, ada yang bilang terima kasih orangnya. Ada atau tidak? Kalau yang marah-marah kan banyak. Yang mari tinggal bilang, kami bilang SP2D kan supaya di bank, tapi itu tidak ada. Kami bicara apa adanya. Tugas kami cuma sampai SP2D, tapi kalau duit tidak ada, masa saya yang pergi cetak duit? Bupati juga nggak bisa cetak duit. Paling Tuan Kumara kenapa defisit? Kan? Nanti saya kasih tunjuk siapa yang bikin defisit. Semua tinggal mau bawa usulan. Jadi belajar dari itu. Ingat, Pak Bupati sudah perintah kita orang untuk 2023 ini di perubahan hanya boleh untuk rutin. Kita hanya menghitung kekurangan dari OPD karena gaji honorer, gaji PNS yang masih kurang, yang sewa-sewa kantor, operasional kantor, listrik kantor, dan kertas ATK di kantor itu yang kita wajib penuhi. Kalau lebih itu kita usah dulu perintah Pak Bupati di 2023. Sekarang kita karena sudah lewat bulan Juni, kita mau bersiap membuat perubahan anggaran, tapi hanya akan memastikan anggaran gaji tersedia dan operasional. Kalau tambah kegiatan lagi maka tambah sesak napas kita. Keluar SP2D, duit tidak ada, gaji tidak ada, semua tinggal mau baku ancam. Tapi nanti lihat juga, nanti di perubahan itu pasti rame. Tiap hari bilang, apa kami penting apa? Orang mesti konsultasi ke Jakarta, aduh saya bilang ke Jakarta nanti orang ke gaji tidak ada pembayar bulan Desember bagaimana? Nah, jadi tolong supaya kita orang berpikir dengan cara yang sama. Prioritaskan belanja wajib mengikat, itu teorinya, wajib mengikat. Kalau kalian dapat kasih keluar dari kontra kantor kan itu bahaya, itu kan harus itu. Jadi sekarang kita akan lakukan perubahan anggaran, tapi juga mesti semua tahu perubahan anggaran bukan berarti kita orang bilang sekarang jadi besok. Lain begitu usul besok sutagi, ini perubahan anggaran itu tetap harus mulai di RKPD perubahan, itu mungkin butuh 1 minggu. Saya sudah itu masuk ketua PPAS perubahan, itu kita orang harus bawa ke DPR. Yang RKPD perubahan ini kita harus review inspektorat, sesudah itu kita orang bawa ke provinsi untuk Bapeda provinsi fasilitasi apa sudah sesuai. Kemudian KUA PPAS kita serahkan ke DPR. Butuh mereka tetapkan KUA PPAS perubahan. Kemudian penetapan anggaran di RAPBD. Sesudah ditetapkan kita bawa lagi ke provinsi untuk dievaluasi. Jadi kalau kita buka sekarang perubahan mungkin paling cepat kalau 8 minggu baru bisa selesai. Jadi kalau Juli ya Agustus akhir lah baru kita punya APBD perubahan. Kalau mau lebih cepat boleh, asal semua OPD kalau dipanggil datang kerjakan. Dan terutama jangan usul terlalu banyak. Kalau usul terlalu banyak ya kami terima dulu karena bukan saya yang mengambil keputusan akhir. Kami bikin list daftarnya, kami masuk ke Pak Bupati. Nanti Pak Bupati yang bilang ini tidak, ini tidak, ini tidak. Ini boleh. Jadi ketua tim anggaran betul saya, tetapi bukan saya mengambil keputusan. Kalau secara teori susun anggaran itu teknikal namanya, teknis kita. Tetapi anggaran itu disusun berdasarkan keputusan politik. Para politikus itu adalah Bupati dan DPR. Itu kan sekarang juga itu memang sudah begitu kejadian. Politikus akan ambil kebijakan politik anggaran. Ya, jadi mana yang boleh, mana panjang begitu.
itu perubahan. Sesudah itu ketiga kita juga harus mulai menyusun anggaran 2024. Padahal 2024 kita juga belum tahu sebenarnya orang dapat duit berapa tahun 2024. Belum tahu kita. Siapa yang di sini sudah tahu tahun 2024 satu tahun saya dapat pendapatan 100 juta. Yang kita tahu kita PNS gaji doang kan. Kalau kita mau buka usaha apakah untung apa rugi kita tidak tahu. Kita mau tanam kasbi keladi. Kalau sudah utang ya otomatis kita harus bayar. Yang utang macam-macam. Selebihnya ya itu kita hanya akan menutupi defisit tadi supaya tidak setiap kali ke bank ada duitnya. Ya kami akui kami salah ya, nggak berhasil meredam semua usulan. Tapi kalau usaha sih sudah usaha sampai Pokumara sudah, semua tinggal mau bilang. Tetapi penjelasan saya kalau kita terlalu banyak mengusul dan akhirnya kita orang terima karena kita orang baku-baku berbelas kasihan, akhir kita orang sendiri yang akan mengalami kesulitan. 2023 maupun 2024 kita harus lakukan itu agar jauh lebih pasti apa anggaran kita ada duitnya tuh. Yang berikut kita seharusnya juga Pak Kepala Keuangan LKPD kita sudah harus disidang di DPR, sudah ada hasil audit BPK di mana kita sudah dapat opini wajar tanpa pengecualian. Namun laporan itu harus disampaikan ke DPRD untuk mereka sahkan sebagai LKPD Kabupaten Manokwari tahun 2022. Jadi itu juga harus dilakukan. Jangan lewat lagi bulan ini karena kita nanti terlambat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semua pengertian. Selesai apel isim ya. Ke Bu Momot itu tahu tak? Atau isim? Nenek sama satu saja, jadi di Tahota sekarang, bukan isim. Oke, nanti sesudah ini sudah. Dan? Oh, Susmeruf juga. Oke, jadi sesudah itu selesai ini mereka akan dilepas secara resmi untuk melakukan pelayanan bergerak. Nanti kalau apel sudah selesai, kalian boleh maju di sini. Ada dokter yang pergi nggak? Ada dokter spesialis? Dokter apa? Ada laporan Pak Sekretaris, ada laporan panitia di sini. Jadi cuma lepas ya? Ya, kalian harus juga jelaskan supaya kalau memang tujuannya dilepas supaya semua kita tahu bahwa ada kegiatan itu di tempat-tempat terpencil, dan pastikan ya kalian sekalipun di daerah terpencil harus melakukan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang paling minim sekali. Yang sampai periksa orang cuma tanya dari jauh, Om kenapa? Saya batuk, belum selesai duduk kalian kasih resep dan bilang ini obatnya. Periksa lah, ya. Malah ada tensi nggak? Ya tensi. Kalau bilang panas harus ukur suhu, ada termometer nggak? Bawa, ya. Dilakukan sesuai ya. Kalau harus hitung nanti, saya kadang-kadang juga masih gatal tangan kalau saya lihat orang diperiksa masih cerita saya pergi di puskesmas bapak disentuh pun tidak. Nah, sepanjang saya jadi dokter saya nggak periksa orang. Karena teorinya harus ada satu bagian pemeriksaan yaitu bicara, tanya. Itu juga sudah bisa menegakkan diagnosa. Tapi tetap masih kurang kalau kalian tidak tambah dengan pemeriksaan fisik. Maka pemeriksaan fisik itu tensi, pernafasan, nadi, ukur suhu badan. Lalu periksa lah kalau ada demam kan, pegang livernya kalau ada dokter. Maka puncak sama limpanya harus periksa, lihat konjungtivanya pusat atau enggak, baru tambahan pemeriksaan. Yang baru orang datang belum kalian tanya,
Su bilang ini resep om, saya sudah tahu. Ya kadang-kadang betul juga, tapi lebih bagus kalau kalian periksa, ya mau periksa, atau ada analis pergi, ada analis yang pergi. Ya karena kelihatan banyak orang yang kalian punya informasi, ya harus periksa. Yang lain kasih penyuluhan. Kalau lagi di rumah, coba lihat mama kasih makan apa di mana balita supaya jangan stunting. Kalau bisa kalian bawa data siapa-siapa yang stunting di tempat itu supaya betul-betul ya sekedar pergi bawa pulang laporan kegiatan selesai, maka tidak banyak manfaat. Dan juga kalian harus berlatih. Jadi yang selalu saya bilang siapapun yang bekerja itu harus jadikan pekerjaan itu latihan. Karena kita tidak pernah betul-betul mengerjakan apapun dengan sempurna, supaya apapun itu, sehebat apapun itu, tetap kita harus terus berlatih. Nah, cara berlatih itu adalah kerjakan semua yang kita sudah tahu dengan baik, kemudian perbaiki yang kurang. Yang sudah tahu tidak baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat bekerja, Tuhan memberkati.